Panggung politik Indonesia makin ramai jelang Pilpres 2024. Di sela Rakernas pekan lalu, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menyebut Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY masuk daftar bakal cawapres untuk Ganjar Pranowo. Menurut Mbak Puan, AHY dan 9 nama bacawa pres lain ini memiliki kelebihan dan juga kekuatan sebagai pendamping untuk Ganjar Pranowo. Seberapa serius sebenarnya PDI Perjuangan ini berkomunikasi dengan Partai Demokrat? Apakah godaan PDIP ini akan membuat koalisi perubahan bubar? Dan apakah peluang Anies Baswedan sebagai capres akan tertutup? Atau akan melahirkan skenario lain? Kita akan bedah di Liputan 6 Talks bersama saya, Jati Dharma, dan juga politikus Partai Demokrat Imelda Sari. Sebelah saya ada politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu di seberang saya. Ada Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mustadi di tengah-tengah kami, dan juga Direktur Komunikasi Indonesia Indikator Rustika Herlambang yang ada di sana. Selamat sore semua Bapak Ibu, kita siap ya memulai diskusi kita di Liputan 6 Talks hari ini. Lagi rame diomongin sekarang ini adalah pertemuan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan Partai Demokrat. Rencana pertemuan, karena memang sampai saat ini masih belum ketahuan nih kapan akan ketemu. Langsung saja ditanyakan kepada yang punya partai. Di sini saya mau nanya duluan ke siapa? Ke Bang Masinton dulu kali ya. PDI Perjuangan nih. Ini yang katanya udah nyebut-nyebut nama AHY di Rakernas, kemudian katanya mau ketemu. Jadi sebenarnya ini kapan akan ketemu dan buat apa sebenarnya ketemuannya? Pertama, itu kan nama-nama yang 10 nama ya yang dijaring oleh PDI Perjuangan. Nah, Bu Mega sebelumnya juga udah nyampaikan ada 10 nama, kemudian Mbak Puan juga menyampaikan pada Rakernas kemarin. Nah, di dalam nama-nama 10 itu ya, satu diantaranya ada nama Mas AHY. Nah, itu tentu ya bagi kami PDI Perjuangan, meskipun kami memiliki apa istilah Bung Burhan itu golden ticket atau boarding pass untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden sendiri, tetapi kami bukan partai yang jumawa gitu ya. Dan karakter PDI Perjuangan itu adalah karakternya adalah membangun bangsa ini secara bersama-sama, gotong royong. Maka dari sekian nama tadi itu, kemudian yang menjadi perbincangan di publik, pertemuan antara rencana pertemuan ya Mbak Puan dengan Mas AHY. Tentu ini kan menjadi energi positif nih, bahwa dalam ruang demokrasi itu ada rivalitas, ada kompetisi, namun ya di sana ada semangat untuk saling silaturahmi, saling dialog, karena demokrasi itu sejatinya adalah ruang dialog. Nah, maka kapan Mbak Puan bersama Mas AHY akan ketemu? Ya insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ya, di mana beliau berdua bisa menyesuaikan waktunya. Jadi bagi kami tentu ya apapun nanti hasil yang pembicaraan tersebut ya, apapun itu hasilnya, intinya adalah ini satu pendidikan politik, edukasi politik kepada publik, bahwa dalam ruang demokrasi itu ada rivalitas, ada kontestasi, ada kompetisi, tetapi kemudian tidak mengabaikan hal-hal substantif tentang dialog, silaturahmi, dan persahabatan tadi. Seperti itu, Bung. Nah, tapi yang beredar isunya dan yang ramenya adalah untuk menyatukan Ganjar Pranowo dengan AHY. Tapi juga akhirnya dibantah juga 3 hari yang lalu, saya baca salah satu politisi PDI Perjuangan bilang bahwa pertemuan ini nggak ada hubungannya soal Ganjar AHY. Iya, itu kan tadi proses penjaringan 10 nama untuk diumumkan sebagai calon presiden kan pasti harus 1 nama dari 10 tadi. Nah, tentu penjajakan ke sana kan pasti masih panjang. Namun komunikasi, dialog itu kan sebagai tahap awal ya untuk ke jenjang berikutnya. Bagaimana sebuah politik tanpa bisa ketemu, tanpa ada dialog, kemudian bisa melakukan kerjasama yang lebih konkret gitu ya. Nah, maka dimulai dengan hal-hal dialog. Nah, hal-hal dialog ini belum tentu ada kesepakatan di sana. Tetapi paling tidak bahwa kita bisa nanti bicara tentang
bagaimana sih tantangan bangsa hari ini, apa sih tantangan kita ke depan, sosok seperti apa sih yang kita inginkan, bagaimana sih kita menghadapi kontestasi pemilu nanti 2024 ini, bagaimana kita sebagai partai politik, tokoh-tokoh politik bisa menghadirkan demokrasi yang riang gembira, demokrasi yang lebih berkualitas seperti itu, dan bisa melahirkan proses kepemimpinan yang juga kualitatif. Nah, sehingga dari mulai dialog-dialog ini menurut saya penting, bukan hanya kepada antara PDI Perjuangan dengan Demokrat, tapi juga PDI Perjuangan sudah melakukan sebelum-sebelumnya dengan baik itu Gerindra, Golkar, PKB, P3, dan lain-lain. Oke, ini berarti kayak semacam lagi diseleksi gitu ya, tahapan seleksi untuk dari 10 tadi di jaring, kira-kira Mas Ahaye ini cocok nggak ya buat Pak Ganjar gitu ya, mungkin ya kira-kira ya. Kita tanya ke Mbak Emel. Mbak Emel, ini ada undangan dari PDI Perjuangan, Demokrat sepertinya oke aja nih sama undangannya. Ya, saya kira seperti yang disampaikan oleh Pak SBY bahwa sesuatu yang baik kemudian dimulai dengan pertemuan yang baik tentu akan direspons secara baik juga. Dan tentu Ketua Umum kami yaitu Mas Agus Harimurti Yudhoyono juga merespons secara positif, dan beliau juga menyatakan why not untuk bertemu dengan Mbak Puan, karena tentu kita semua dalam hal ini melihatnya dalam satu kerangka berpikir atau kerangka kebangsaan yang memang kita harapkan, seperti Mas Hinton tadi sampaikan juga, bahwa kami tentu ingin kontestasi pada pemilu 2024 nanti itu Republik lebih adem. Istilah saya itu lebih adem, jadi nggak perlu seperti 2014, 2019, meskipun dalam posisi yang berbeda, koalisinya berbeda misalnya, kita tentu berharap nanti ada upaya-upaya dalam kemudian kampanye ke depan dalam Pilpres itu adalah kampanye yang betul-betul dalam soal visi, gagasan, dan seterusnya. Bahwa pertemuan ini baik karena juga tentu kita melihat Partai Demokrat sejak 2004 mungkin ya, sampai dengan 2023 ini secara official ya, tidak pernah bertemu secara official. Tapi Mbak Puan dan Mas Agus kan pernah bertemu misalnya di tempat pimpinan DPR gitu. Tapi secara official pertemuan antara dua partai ini belum lagi dilakukan. Dan saya kira tentu kami menyambut baik usulan Mbak Puan. Dengan begitu kami berharap juga kontestasi tentu di 2024 tuh lebih enak, dan kita juga berharap suasana pemilunya lebih tidak terpolarisasi seperti halnya 2014 dan 2019. Mbak Emel tadi bilang bahwasannya hubungan untuk kedepannya bisa jadi adem gitu ya harapannya. Tapi kayaknya dari koalisinya KPP jadi nggak adem, panas nih. Gara-gara PDI Perjuangan ngundang gitu ya, menyebut nama Ahaye potensial untuk Ganjar Pranowo. Jadi jadi bertolak belakang nih. Yang satunya adem, tapi buat koalisi jadi panas-panas. Oh, enggak juga sih. Karena saya juga secara intens mengikuti bagaimana tim 8 itu kemudian saling bertemu, dan saya tahu persis bagaimana mereka juga terus berkomunikasi secara intens di tim 8, meskipun mungkin ada saja yang bersuara tidak satu garis, karena mungkin tidak tahu bahwa tim 8 masih bekerja, dan setahu saya sampai semalam mereka masih bekerja penuh dan bersama-sama menyusun langkah. Itu yang saya tahu. Menyusun langkah kalau misalnya Mas Ahaye merapat ke PDIP, termasuk juga diomongin nggak sama tim 8? Saya kira itu tim 8 fokus pada apa yang akan dilakukan dengan koalisi dan baca pres kami, yaitu Mas Anies Baswedan. Tapi yang terkait dengan pertemuan, seperti halnya misalnya Nasdem ketemu dengan yang lain, kami juga tidak kemudian mempermasalahkan, atau misalnya PKS bertemu yang lain juga kami tidak mempermasalahkan. Saya kira pertemuan dengan Mbak Puan dalam hal ini Demokrat dengan PDI Perjuangan, kami harapkan juga adalah satu pertemuan yang kemudian juga memberikan kepada publik, sama dengan yang disampaikan oleh Bang Mas Hinton tadi, bahwa kita ingin kemudian
suasana demokrasi, suasana rakyat juga ngelihatnya, oh ternyata bisa juga tuh ketemu kutub utara, kutub selatan, gitu kira-kira gitulah ya. Jadi ini tergoda nih ya. Kan kalau awalnya sebenarnya Demokrat itu kan saklek banget, enggak, kita sudah punya koalisi sendiri. Oh iya, kita udah punya koalisi sendiri memang. Tapi dengan akhirnya kok kayaknya mau menerima ajakan untuk bertemu ini, apakah artinya bisa dikatakan tergoda? Oh enggak sih, kalau tergoda sih enggak, tapi tentu apa yang kami harus sampaikan bahwa kami secara partai memang partai oposisi, tetapi kami juga ingin dalam hal-hal yang menyangkut strategis kebangsaan ada dialog di antara para pemimpin bangsa, itu poinnya. Jadi kami harap yang terkait pelaksanaan pemilu misalnya, pelaksanaan pemilu ke depan kami tentu berharap bisa bicara dengan PDIP juga, bisa bicara dengan Partai Golkar, Gerindra, kemudian PKB, di luar PKS dan Nasdem, sehingga kemudian kalau ada masalah-masalah dispute di masalah pelaksanaan pemilu, komunikasinya lebih mudah gitu. Minimal di antara para sekjen. Misalnya kemarin para sekjen saat bertemu di Ayam Goreng Berkah itu, ngobrolnya ya bagaimana dinamika kesulitan para sekjen menjelang silon dan seterusnya, di luar masalah urusan koalisi atau di luar persoalan pertemuan antara Mbak Puan dan Mas Agus, Ketua Umum kami. Itu saja, tapi juga kami juga berharap pertemuan ini akan membuka mata bagi publik bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dalam politik. Balik lagi ke Bang Masinton dulu. Ini kan sudah lama ya perseteruan antara Bu Mega, Pak SBY, ini udah lama banget gitu. Nah, apakah Anda yakin dengan pertemuan ini bisa jadi adem ayem atau hanya sebagai drama politik aja, biar seru gitu? Ya politik, ya lagi-lagi politik itu kan komunikasi. Kalau komunikasinya terbangun kan secara baik, apalagi itu bisa berkesinambungan gitu ya, itu kan bisa meminimalisir potensi-potensi yang yang dianggap ditonton orang selama ini berjauhan atau apa gitu. Nah artinya bahwa politik itu ya memang harus melakukan ruang-ruang komunikasi dan dialog itu yang penting bagi kami. Artinya kontestasi pemilu nanti itu bisa menyuguhkan satu kontestasi yang mendidik lah buat masyarakat gitu ya. Kenapa baru sekarang, Bang? Kenapa baru sekarang? Kenapa bukan dari kemarin? Ini kan persoalan waktu aja. Nah, iya, bukan kan, kenapa nggak dari 5 tahun yang lalu gitu misalkan? Iya, artinya kan selama ini juga terbangun komunikasi informal gitu ya. Baik itu dalam ruang-ruang yang tentu bukan ruang-ruang yang terbuka. Ya ketemu secara informal, ketemu itu kan ada yang formal, ada yang informal. Seperti itu. Jadi menurut kita ya penting, kita juga harus belajar dari tokoh-tokoh pendiri bangsa kita bahwa mereka berbeda ide, tetapi tidak pernah saling menegasikan. Seperti itu. Jadi ini masih normatif nih, masih belum ketahuan nih, karena nggak ada yang mau ngungkapin kira-kira apa sih sebenarnya yang diinginkan dengan pertemuan ini gitu. Kalau Mas Burhan gimana ngelihatnya? Itu baru siapa tahu bisa membuka sampai ganti hari juga akan normatif. Benar. Emang tugas Bung Masinton sama Mbak Irma gitu, harus normatif ya. Jadi begini, timing tidak bisa menegasikan kesan bahwa pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas Ahaye yang sudah diikuti dengan pertemuan kedua sekjen itu tidak bernuansa politik. Tidak bisa menegasikan nuansa politik itu melihat timingnya yang mendekati masa jelang 2024. Nah pertanyaannya apa yang memotivasi kedua partai yang oleh publik dianggap seperti hubungan minyak dan air ini. Tiba-tiba ada pertemuan langsung melibatkan tokoh terkemuka di antara kedua partai tersebut. Nah, saya melihat ada perubahan strategi dari PD Perjuangan pasca Rakernas yang menurut saya positif. Karena selama ini PD Perjuangan itu dianggap kurang inklusif. Bahkan sebagian dianggap arogan. Ya. Nah, dengan mengirim sinyal dan langsung Mbak Puan yang menyampaikannya, dan bukan hanya Mas Ahaye loh ya. Jadi cawapres
yang berada dalam radar Ibu Mega itu Mas AHY, kemudian tentu nama-nama lain ya, Sandi, Erik, tapi ada Mas AHY, ada Muhaimin Iskandar, ada Erlangga Hartarto. Itu kira-kira sinyal yang dikirimkan oleh PD Perjuangan kepada publik adalah PD Perjuangan terbuka kepada semua partai dan sinyal kepada konstituen partai-partai tersebut untuk melirik Ganjar Pranowo di putaran kedua. Jadi ada semacam investasi putaran kedua, karena per hari ini tidak ada satupun capres yang bisa melenggang menang satu putaran. Nah, ketika sinyal itu dikirimkan, kalaupun toh misalnya PD Perjuangan dan Demokrat tidak jadi berkoalisi, tapi paling tidak gesture itu ditangkap oleh konstituennya Mbak Imel, oleh konstituennya Pak Erlangga atau Caimin. Akan berlabuh ketika terjadi 2 putaran. Dan kebetulan itu sama dengan wejangan Pak Jokowi di acara Rakernas PD Perjuangan, bahwa pemilih yang akan menggunakan hak suaranya 2024 itu bukan hanya konstituen PD Perjuangan, tapi konstituen yang lain. Jadi kalau misalnya gagal untuk menarik perhatian konstituen Partai Demokrat atau partai yang lain, berat buat Ganjar Pranowo untuk menang. Jadi itu perubahan strategi itu kredibel karena yang menyampaikan Mbak Puan, yang kita tahu putri dari almarhum Taufik Kemas, yang notabene menjadi icebreaker ketika Pak SBY menjadi presiden 2 periode dan istrinya menjadi kekuatan utama oposisi. Jadi itu yang menjadi lebih menarik ya untuk kita ulas. Nah, syukur-syukur pertemuan kedua putra-putri mahkota gitu ya. Kalau yang satu bukan putra mahkota kan sudah jadi ketua umum ya, Mas AHY, itu bisa memberi sinyal kepada kedua orang tuanya untuk bertemu lagi gitu ya. Tetapi apakah ini hanya kepentingan PD Perjuangan saja? Enggak juga. It takes two to tango. Jadi ada hubungan simbiosis mutualisme juga. Satu ya, buat Mas AHY daya tawar naik nih, saham naik. Gitu. Apalagi di saat Mas Anies belum menentukan siapa cawapresnya. Jadi kan Mas AHY bisa mengatakan, tuh lihat tuh, saya aja dilirik sama partai pemenang pemilu. Masa Anies ini belum juga menentukan cawapresnya. Satu koalisi kok nggak ngelirik gitu ya. Ini kan istilahnya ini jangan sampai orang merasa rumput tetangga lebih hijau gitu. Saat yang sama masih ada gugatan kan terkait dengan PK kubu Muldoko. Dan kalau misalnya Mbak Puan menyebut Mas AHY sebagai salah satu cawapres, itu kan semacam legitimasi politik dari partai pemenang pemilu bahwa Partai Demokrat ketua umum yang sah adalah AHY. Jadi menurut saya dua-duanya diuntungkan. Apalagi semakin lama pertemuan tersebut ditunda, semakin banyak semakin terus diomongin, SCTV akan bikin dialog semacam ini dan popularitas keduanya juga akan naik. Jadi menyenangkan semua pihak termasuk juga publik ya. Publik melihat suguhan perdamaian di mana kompetisi elektoral tidak harus diikuti dengan gontok-gontokan. Oke, ini menarik banget. Kalau dari media sosial seperti apa Mbak Tika dilihatnya? Apakah serame itu dan apa sih yang diomongin sama masyarakat? Sama juga. Jadi menariknya lagi adalah peristiwa ini adalah salah satu peristiwa yang menunjukkan bahwa politik itu cair, dinamis dan penuh kejutan gitu. Jadi sebenarnya bicara soal bursa cawapres itu kan orang udah biasa kan gitu. Tetapi beda ketika Puan Maharani itu menyampaikan gitu ya. Bacawa presnya gitu kan. Jadi satu yang pertama, ada 3 hal. Yang pertama yang menggerakkan kenapa isu ini menjadi besar gitu. Jadi yang pertama adalah peran Puan Maharani itu sendiri. Puan menyampaikan itu pada saat Rakernas. Artinya apa? Momentumnya tuh tepat gitu pada saat Rakernas. Dan yang ketiga, timing gitu. Di saat ada kegalauan Partai Demokrat, tiba-tiba Puan menyampaikan hal tersebut. Dan kemudian juga selain itu Puan juga memberikan dalam tanda petik gitu, kelebihan-kelebihan cawapres akan dipertimbangkan, gitu kan dari semua itu gitu. Nah itulah yang membuat sebenarnya situasi di media itu ada gejolak Mas gitu. Jadi dalam satu hari itu bisa lebih dari 2000 pemberitaan hanya terkait penyebutan nama AHY saja gitu. Dan dari riset itu ditunjukkan bahwa sebanyak 49% media itu memberikan judul khusus antara AHY dan Puan, dan ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang sangat cair dan dinamis di sini gitu. Dan itulah yang beda hasilnya kan ketika misalnya Hasto yang akan mengumumkan, beda sekali gitu. Tapi ketika Mbak Puan yang mengumumkan gitu ya, kita bisa melihat bahwa ada seperti disampaikan kebekuan politik dalam tanda petik dalam 20 tahun terakhir itu bisa
lebih mencair gitu. Nah itulah yang menarik gitu. Dan di sisi lain kita juga melihat di media dan di media sosial pada saat kemarin itu dinamika politik itu sudah mulai menuju poros masing-masing kan gitu loh. Nah gara-gara statementnya Mbak Puan tiba-tiba semuanya terbuyar gitu. Dan satu poin penting saya tujukan kepada PDI Perjuangan dan Puan Maharani karena dia berhasil merebut panggung dalam tanda petik gitu. Menciptakan isu. Jadi beberapa waktu belakangan ini PDI Perjuangan itu seringkali dia kayak semacam memadamkan isu gitu. Atau ngikutin gitu. Dalam istilah yang lain bermain di genderang lawan gitu. Tapi khusus dalam hal ini gitu, Mbak Puan berhasil gitu ya untuk menyampaikan follower bukan trendsetter. Kali ini trendsetter. Kali ini trendsetter. Nah itu yang sangat terlihat sekali gitu. Jadi kalau kita lihat di data gitu, situasi terkait dengan statistiknya gitu, ada gejolak yang cukup tinggi gitu, dan kemudian situasi itu dilanjutkan gitu ya dengan statement-statement berikutnya. Jadi PDI Perjuangan dalam hal ini tuh pintar memimpin isu gitu. Dan ini terus terang salah satu fenomena yang cukup langka gitu, jarang sih gitu. Tapi kali ini gitu ya, PDI Perjuangan dia betul-betul memimpin isu dari hari ke hari, dia bisa merawat isu itu sehingga terus berada di atas gitu. Oke, ini bisa dijelaskan Mbak dari data yang kita tampilkan saat ini? Ya. Nah, jadi sebenarnya kita melihat bahwa dari data itu terlihat ada gejolak itu tanggal 6 dan tanggal 7 karena terkait dengan pernyataan Puan Maharani dan kemudian juga terkait dengan pertemuan lanjutan yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, dan di situ AHY menjadi top person yang paling banyak dibicarakan karena ketika bicara Puan ada 10 nama. Nah, ternyata yang paling banyak adalah AHY. Di situ selalu dikait-kaitkan dengan Ganjar, dan selalu yang banyak rame adalah nasib Anies gimana gitu. Ini lagi ada godaan-godaan tertentu ya gitu. Nah itulah situasi yang terbaca melalui media dan media sosial, dan itu juga menunjukkan bahwa di media kita membacanya media mainstream itu melihat bahwa PDI Perjuangan seperti yang tadi disampaikan sudah mulai menerapkan strategi komunikasi yang mulai terbuka gitu. Jadi selama ini kalau tadi itu terlihat dengan batiknya Bung Mas Indra. Itu dia. Ada list birunya betul, di tengah-tengah merah. Nah, terus ini adalah di media online ya, di media mainstream. Di media sosial beda lagi, Mas Yati. Beda lagi. Nah, ada satu fenomena yang menarik ya terkait dengan pertemuan atau peristiwa ini gitu. Karena biasanya tuh yang rame itu adalah Twitter itu paling besar, YouTube itu biasanya nggak begitu banyak jumlahnya. Tapi ternyata gitu pada saat ini gitu ketika bicara tentang pertemuan itu antara Twitter kemudian disusul dengan YouTube. Jadi isu-isu yang berkembang di YouTube itu luar biasa banyaknya gitu. Dan kalau kita melihat fenomena di Filipina misalnya gitu kan, ternyata YouTube itu banyak di-share dan kemudian masuk ke Facebook. Nah, tapi kita masih di Twitter gitu. Dan di situ kita lihat bahwa isu yang paling ramai adalah terkait sama koalisi perubahannya seperti apa. Dan sentimennya positif ini? Sentimennya lebih positif. Nah, tetapi kalau kita bicara nih ya, kita bicaranya kan media sosial, Mas. Gitu. Media sosial itu adalah ruang di mana setiap orang itu bisa memberikan haknya gitu. Jadi kenapa ada sentimen positif dan ada sentimen negatif? Karena di situ terjadi pertarungan yang luar biasa. Kenapa di situ ada discuss? Kenapa di situ ada trust? Discuss itu karena saling serang antara koalisi yang menyatakan kita itu sudah timnya pro Anies gitu. Kenapa ini diganggu? Kenapa sih PDIP itu menggoda? Kenapa sih PDIP itu merayu? Itu yang membuat tim dari kelompok pro Anies itu dia menjadi resah. Dan kita bisa buka dari jaringan percakapan di social network. Nah, di jaringan percakapan network itu kelihatan sekali. Ini kita bicaranya, ini sebenarnya langsung real time sih. Nah, kita bisa melihat bahwa sebenarnya gitu di media sosial Twitter, kita tahu di Twitter itu lebih banyak politik dan kemudian masih banyak dikuasai oleh tim dari kelompok oposisi itu masih kuat di sana. Dan di sana terlihat bahwa kelompok pro Anies Baswedan itu ada 57%. Ya, nah di sini di kelompoknya Anies Baswedan itu ada 3. Dia terbagi 3 lagi gitu. Jadi netizen yang pro Partai Demokrat yang menyatakan bahwa Anies tetap capres dari Demokrat. Sementara yang kedua adalah kelompok dari pendukung Anies yang dia mengatakan bahwa ini adalah langkah PDIP untuk merusak. Nah gitu. Nah kemudian tahan dulu. Ini mumpung masih di situ tuh, di situ. Saya mau pinjam kalimatnya Mbak Tika. Ada yang bilang PDIP mau merusak koalisinya Demokrat dan kawan-kawan. Enggak lah, ada yang bilang PDIP pelakor. Penggoda laki orang.
Bang Masinton. Jadi PDI Perjuangan itu pertama menghormatin sikap politik dan kedaulatan masing-masing partai politik. Nah, jadi kami tidak dalam rangka ingin mengutak-utik bangunan kerjasama antar partai manapun. Nah, tetapi dari sekian nama-nama yang muncul, ya itulah yang disampaikan, gitu loh. Kan ada Caimin. Ya, Caimin sedang ini sama Pak Prabowo. Kan kami nggak ingin mengganggu relasi antara PKB dengan Gerindra. Kemudian ada nama Pak Erlangga, ya. Kemudian ada nama Pak AHY, dan ada nama Prof Mahfud dan lain-lain. Nah, kami tidak dalam rangka itu untuk mengganggu-ganggu itu. Sebagai partai politik, kami menghormati betul kedaulatan dan sikap politik masing-masing. Seperti itu. Jadi, kalau itu muncul nama tersebut, ya kami harus secara jujur menyampaikan itu. Inilah proses yang nama-nama dari sekian nama-nama dan kemudian dikerucutkan menjadi 10 nama yang terjaring. Dan kemudian kita sampaikan kepada publik tanpa ada pretensi untuk mengganggu sikap politik dan bangunan kerjasama antar partai politik tersebut. Kalau yang saya tangkap adalah ketika misalkan menghormati, ya sudah nggak usah disebut gitu, Bang. Ya. Karena kalau sama Pak Erlangga, sama tadi siapa? Kan Caimin itu kan masih satu berteman koalisi. ya, Iya. koalisi di Kan pemerintahan. ketika awal ya di kantor DPP, Ibu Megawati menyampaikan kami ada 10 nama. Iya. Nah, beliau nggak sebut. Nah, kemudian ketika di Rakernas ditanyakan wartawan oleh Mbak Puan, 10 nama tadi disampaikan. Nah, itu kan sah aja itu. Ketika umpama siapa sih 10 nama itu kan gitu kan? Ya Mbak Puan menyampaikan seperti itu. Tapi memang benar bukan untuk menjegal Pertama kan kandidat gini, Mas Anies ini ya. ya berangkat dari kecurigaan tadi, kita Ya. berangkat dari kecurigaan. Nah, ini akan apa menggoda-goda Menggoda, ya menjegal. tadi pelakor apa gitu Pelakor politik. atau membuat bangunan koalisi teman-teman Nasdem, PKS dan Partai Demokrat ini akan goyah gitu kan. Itu satu. Kemudian dianggap lagi wah ini PDI sedang main gimmick-gimmick kan gitu ya. Padahal sejatinya itu jauh dari itu. Ini kan dari proses nama-nama yang terjaring yang harus disampaikan dan kemudian harus dikomunikasikan intensif begitu loh. Nah, artinya bahwa politik itu juga tidak bisa harus dibaca dalam kacamata politiking terus. Nah, kalau politiking terus kita membacanya, ya silaturahmi dan dialog itu pun akan dibatasi. Seperti itu. Tapi kalau ini kita letakkan dalam satu kejernihan, memandang bahwa ya inilah politik, gitu. Bahwa bukan untuk mengganggu siapa-siapa, bukan untuk mem-PHP siapa-siapa, bukan untuk menarik-narik siapa-siapa, tapi inilah politik secara fakta yang harus disampaikan. Bahwa nanti kita tindak lanjutin pasti antar sekjen kemarin dari PDI Perjuangan ada Mas Hasto dan Pak Utut ya dari PDI Perjuangan ketemu dengan sekjen Demokrat nanti merencanakan Tapi begini antara juga Pak ya, AHY. ketika ada penyebutan nama Mas AHY oleh Mbak Puan, muncul tudingan pelakor politik. Tetapi ketika Pak Prabowo datang ke Cikeas bertemu dengan bahkan ke Pacitan ya, ketemu Pak SBY, nggak ada tudingan itu. Betul. Jadi maksudnya kita harus fair juga untuk mengatakan dalam konteks sebelum janur kuning belum melengkung di pertengahan Oktober 2023 ya apapun bisa terjadi, termasuk konstelasi koalisi, kemudian baca pres yang sudah muncul ya bisa berubah, dan bukan hanya di konteks Mas Anies ya, bisa juga perubahan di seberang sana. Jadi sangat terbuka dan Mas Burhan semangat banget. dan menurut saya kita kita tidak perlu terlalu satu sisi ya, tidak perlu terlalu politiking, tetapi kita juga tidak boleh terlalu lugu atau naif. Maksudnya segini, saya itu terus terang sampai sekarang sulit membayangkan Ganjar Pranowo dijodohkan sama Mas AHY. Itu too good to be true, gitu ya buat saya ya. Tetapi apakah kalau misalnya nggak jadi berkoalisi nih antara Ganjar dan AHY, kemudian
tidak ada kemungkinan kedua partai ini koalisi? Mungkin saja. Nah, pertanyaannya insentifnya apa untuk berkoalisi tanpa Mas Ahaye sebagai cawapresnya Ganjar? Insentifnya ingin bandwagon, ingin ikut rombongan yang menang. Kan bisa. Karena Ganjar bagaimanapun hari ini masih punya potensi menang. Ini saya ingin meletakkan pikiran kita sebagai politisi ya. Kalau misalnya ke Mas Anies sulit untuk dapat cawapres, kemudian ke Ganjar juga sulit untuk menjadi cawapres. Pertanyaannya antara Ganjar sama Anies lebih punya peluang menang yang mana? Kalau sama-sama nggak punya posisi sebagai cawapres. Kecuali misalnya di tempat Mas Anies ada potensi sebagai cawapres. Kalaupun toh misalnya kalah, paling tidak per hari ini, ada kotel efek buat Partai Demokrat. Jadi selalu ada ruang untuk bergaining position, untuk power sharing. Nah itulah hakikat politik praktis, who gets what, when and how gitu loh. Jadi jangan terlalu berharap banyak, tapi juga jangan terlalu naif dalam membaca politik. Mbak Imel. Ya. Sampai sekarang, sampai dengan hari ini yang saya tahu bahwa perbincangan atau pertemuan dari tim 8 itu masih cukup intens, dan saya juga tahu bahwa komunikasi antara ketua umum juga dengan para ketua umum di koalisi juga masih cukup bagus, dan juga dengan Mas Anies juga bagus, dan tentu Mas Agus juga pada saat akan bertemu dengan Mbak Puan tentu akan menyampaikan pertemuannya itu dengan teman-teman yang berada di koalisi. Jadi kami sendiri tentu senang. Pertama kalau saya melihatnya dari sisi demokrasi, misalnya kemarin-kemarin itu kan ada isu penundaan pemilu. Saya kira hal-hal yang sangat strategis dan menurut saya mendasar seperti itu, kalau partai-partai bertemu tentu akan cukup baik. Sehingga tidak ada lagi kekhawatiran kita partai-partai dalam pelaksanaan pemilu itu, misalnya terkait dengan rancangan penundaan pemilu itu tentu bisa dianggap tidak ada ketika masing-masing partai menyatakan oke, kami siap menjalankan pelaksanaan pemilu sepanjang kemudian KPU, Bawaslu juga bersungguh-sungguh dalam hal ini, termasuk pemerintah bersungguh-sungguh untuk menjalankan agar pemilu ini terlaksana di Februari 2024. Itu menurut saya salah satu isu mendasar yang menjadi kekhawatiran partai-partai agar pemilu 2024 pada bulan Februari ini tidak menjadi mundur, tertunda, apalagi sampai bertahun-tahun seperti yang dikhawatirkan oleh banyak teman-teman partai politik. Dan semuanya sudah sepakat ya akhirnya akan melaksanakannya di tahun 2024, jadi tidak perlu dikhawatirkan lagi. Nah, cuman katanya saya dengar katanya anggarannya juga masih dicrit-crit gitu loh ke KPU, sehingga saya kira ada hal-hal yang menurut saya harusnya pemerintah menjadi jauh lebih perhatiannya pada pemilu ini, bukan hanya pada hal-hal lain itu, karena kan udah tinggal 8 bulan nih gitu. Apalagi setelah MK memutuskan proporsional terbuka ya. Betul. Kembali ke soal yang lagi kita obrolin sore hari ini, soal jadi kan karena tadi juga disebut sama Mas Burhan bahwa di koalisi KPP ini karena Anies ini kayaknya lambat ini, akhirnya udah diburu-buru sama Demokrat, ayo segera, dan bulan Juni adalah waktu yang tepat, 8 bulan adalah waktu yang tepat untuk nantinya akhirnya berstrategi ke depannya seperti apa. Tapi nggak kunjung diumumkan oleh Anies siapa cawapresnya, apakah ini juga? Udah kayak Bang Koyib. Ntar dulu. Ini provokasi nih. Manas-manas sih. Udah Lebaran Idul Fitri, ini bentar lagi dulu ada. Lagi jadi, apa itu karena itu Demokrat akhirnya ya udah deh. Dalam salah satu yang menjadi concern kami DPP Partai Demokrat adalah pada bulan Juni ini kami berharap ada jawaban terkait dengan siapa yang akan dipilih oleh Mas Anies. Sebenarnya logikanya sederhana, karena kami berada di oposisi. Mungkin kalau yang lain kan memang secara logistik ada dan lengkap dan seterusnya, tapi kalau koalisi KPP ini harus Juni ini
ada jawaban kenapa, karena kami membutuhkan sosialisasi dalam bulan Juli sampai Februari ini untuk pasangan calon presiden dan cawapres. Dan kalau kita lihat ada 38 provinsi saat ini, tentu tidak waktunya juga tidak cukup mudah untuk membagi, untuk berkeliling, meskipun masa kampanye kita tahu cuma 75 hari. Tapi sosialisasi itu kan penting tetap. Orang kadang-kadang mungkin kenal AHY di Sumatera Barat, tapi mungkin AHY kurang dikenal di mana, atau Mas Anies lebih dikenal di Sumatera, tapi di Jawa Tengah dan Jawa Timur harus lebih besar effortnya. Hal-hal yang seperti itu yang menurut saya juga harus menjadi perhatian dari KPU yang memberikan kita hanya 75 hari itu aja. Tadi kan Mas Burhan sempat bilang bahwa kalau misalkan ini adalah untuk melihat kans yang paling besar peluangnya. Ketika misalkan akhirnya PDIP nanti tidak memilih Mas AHY gitu ya untuk jadi pasangannya Ganjar, akan tetap di KPP atau gimana? Saya kira sampai sejauh ini garisnya jelas dari Ketua Majelis Tinggi Partai kami, kemudian juga Mas Agus, bahwa sampai saat ini kita berkoalisi karena sudah ada di dalam piagam juga itu diterapkan, dan sebenarnya juga ada banyak teman-teman di dapil saya terutama di Sumatera Barat itu yang bertanya, ini jadi nggak sama Mas Anies nih? Saya bilang koalisinya tetap saya bilang gitu. Cuman kan harus silaturahmi itu dengan partai pemenang pemilu, apalagi dengan PDI Perjuangan ya kan, yang terhormat Bapak Masinton dan para teman-teman lainnya di PDI Perjuangan. Tetap bertiga kan. Wapresnya belum pasti nih. Jadi kira-kira itu yang mungkin saya bisa sampaikan, bahwa kami membuka komunikasi dengan siapapun, misalnya pertemuan Pak SBY dengan Pak Prabowo kemarin juga cukup bagus pertemuannya. Pertemuannya itu lebih pada pertemuan teman lama lah, ketemu gitu. Nah, pertemuan juga kita harapkan antara Mbak Puan dan Mas Agus kan memang sering bertemu dalam satu acara-acara, meskipun pertemuannya tidak official. Nah, kali ini kita berharap kali ini pertemuan official untuk pertama kalinya. Bang Masinton, kalau PDIP melihat Demokrat tuh semenarik apa sih? Kenapa PDIP akhirnya kok godain Demokrat? Apa elektoralnya kah untuk bisa lebih, atau tadi prediksinya Mas Burhan untuk kedepannya yang soal putaran kedua tadi? Ya, itu menegaskan bahwa PDI Perjuangan bukan partai yang eksklusif ya. Artinya PDI Perjuangan menyadari membangun bangsa. Ya, itu lama atau cepat itu kan persoalan waktu. Maksudnya lama sekali godanya. Dari kemarin-kemarin kan. Ya, jadi itu bahwa ya itu tidak ada eksklusivitas yang dibangun oleh PDI Perjuangan. Semua itu adalah sahabat. Ya, walaupun ya dalam momen pemilu atau momen-momen politik lain ya, pilkada mungkin bisa beda jalan, bisa jalan bareng gitu ya kalau di pilkada gitu ya. Mungkin di nasionalnya lebih sering beda jalan gitu. Tapi kan itu nggak selalu melulu harus beda jalan gitu loh. Nah, maka ya membangun komunikasi itu kan penting. Apakah hal yang sama juga dilakukan kepada PKS dan juga Nasdem, anggota KPP lainnya? Dengan PKS, justru teman-teman PKS secara formal pernah datang ke DPP PDI Perjuangan, waktu itu dipimpin oleh Sekjen PKS, dan PDI Perjuangan dipimpin oleh Mas Hasto sebagai Sekjen. Nah, jadi sebenarnya nggak ada hambatan ya bagi PDI Perjuangan itu dengan siapapun itu, begitu. Oke, Mas Burhan, kalau ngelihat ini kan misalnya nih akhirnya ketemu gitu ya, terus kemudian menghasilkan sesuatu yang nggak tahu nih sesuatunya masih buram juga gitu ya. Ini kira-kira seperti apa nanti posisinya Mas Anies? Apakah juga jangan-jangan Mas Anies juga nunggu saling menunggu atau gimana sih? Sebenarnya political gain sudah didapat ya oleh kedua partai. Itu lihat tuh datanya Mbak Rustika itu, yang mengatakan positif itu jauh lebih banyak ketimbang yang mengatakan negatif. Itu netnya udah positif. Jadi gainnya udah didapat.
apakah jadi koalisi atau tidak koalisi, itu keduanya sudah mendapatkan citra positif dari publik, ya. Termasuk tadi citra bahwa PD Perjuangan selama ini dianggap terlalu eksklusif, arogan, itu sedikit demi sedikit mulai luntur kan. Karena sebelumnya kan yang diingat publik pernyataan Mas Hasto yang mengatakan PD Perjuangan sulit untuk berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Sekarang dikoreksi dengan pernyataan Mbak Puan. Dan publik mungkin mulai melupakan apa yang disampaikan oleh Mas Hasto. Dan itu dinikmati juga oleh PD Perjuangan. Paling kita perlu mengecek ya, apakah dengan pernyataan tersebut punya efek elektoral buat basis partai-partai seperti Demokrat, Golkar, dan PKB yang sempat ditebar pesona gitu ya sama Mbak Puan. Apakah basisnya kalau misalnya Mas Ganjar masuk putaran kedua mulai melirik ke sana atau tidak? Kalau menurut saya Mas Jati, move PDIP ini terlambat. Karena kalau dibanding dengan elit politik yang lain, Pak Prabowo misalnya, itu lebih agresif membangun komunikasi jauh-jauh hari, dan itu terlihat misalnya kalau dilihat dari pendukung atau survei, itu pendukung Pak Prabowo itu lebih multipartisan. Nah kalau pendukung Mas Ganjar itu heavy-nya PDIP banget gitu loh. Jadi kurang, mungkin ada dari basis PKB dan sebagian Golkar ya. Tetapi terlalu PDIP. Dan PDIP cuma dapat 19% di 2019. Artinya nggak cukup kalau pengen menang. Nah dengan branding baru, pendekatan baru yang dimulai oleh Mbak Puan, feeling saya punya efek positif buat terutama di putaran kedua, di saat penentuan siapa yang menang melawan siapapun yang lolos putaran pertama. Oke, nah itu tadi menarik banget ya. Tapi kita masih nunggu katanya ya, akan seperti apa dan tanggalnya dong segera diumumkan mungkin. Jangan ditunda-tunda terus. Jangan ditunda-tunda Bang. Biar lama munculnya. Oke, kita mau main simulasi dulu nih Mas Burhan sama Mbak Tika. Ini buat Anda berdua, kira-kira kalau misalkan capresnya ini, cawapresnya ini kira-kira peluangnya akan seperti apa dan dibandingkan sama yang lain seperti apa gitu ya. Di sini sudah ada 3 capres, di tangan saya ada fotonya Ganjar, Anies dan juga Pak Prabowo, yang 3 yang teratas baca capres. Kita pertama ngomongin Mas Ganjar dulu ya. Kalau misalkan dipasangkan dengan cawapresnya adalah Mas Ahaye yang lagi ramai kita bahas sekarang ini, Mas Burhan, peluangnya seberapa besar Mas? Peluang jadinya koalisi atau peluang untuk dipilih? Untuk menang. Per hari ini belum banyak simulasi survei ya yang menjodohkan kedua tokoh ini. Belum ada. Ya, jangan-jangan malah belum ada. Wow. Jadi saya tidak tahu ya kalau misalnya dimulai dari hari ini kali ya. Tetapi begini, Mas Ganjar ini terlalu kuat di Jawa Tengah, lumayan kuat di Jawa Timur, meskipun selisihnya belakangan agak menipis ya dengan Pak Prabowo di Jawa Timur, tapi kurang di Jawa Barat, kurang di Sumatera. Nah, Mas Ahaye ini cukup lumayan kuat di Sumatera, terutama Sumatera bagian ada Barat, Aceh, Riau. Ya. Kemudian di Jawa Barat juga lumayan, meskipun elektabilitasnya sebagai cawapres di Jawa Barat kalah dibanding Ridwan Kamil, Erik atau Sandi. Tapi paling tidak bisa menutupi kelemahan Mas Ganjar di wilayah Indonesia bagian Barat. Oke, Mbak Tika, Ya. kalau dari media sosial dukungannya untuk pasangan ini, tadi kan bilangnya positif ya obrolannya. Ya. Nah, jadi bicara soal tadi dukungan itu sebenarnya kita bisa lihat di data bahwa ternyata gitu ya pertemuan Puan dan Ahaye itu bisa dilihat di seluruh Indonesia. Jadi netizen itu ternyata yang merespon mereka itu hampir di seluruh wilayah Indonesia, dan ini adalah salah satu momentum baik gitu. Tapi baru sampai di situ gitu kan. Mereka belum melanjutkan sampai sejauh mana. Tetapi bahwa saya melihat gitu ya, atau di media terutama dari kelompoknya pro Ganjar gitu ya, itu menyatakan bahwa ini adalah salah satu sisi positif yang kenapa sih kita tidak bekerja sama gitu. Oke. Ya. Itu tadi Ahaye. Bagaimana kalau yang pasangan yang ini? Kan ini udah mulai merapat ya Nah, ke ketiga nih. Mbak Tika dulu deh, Boleh. Mbak Tika. Ini saya bicara dari data media sosial dan media selama ini ya gitu. Jadi hasil dari setidaknya sampai hari ini gitu ya, netizen itu menyatakan bahwa mungkin pasangan yang paling tepat gitu di antara 3 pasang itu adalah yang pertama adalah Ganjar dengan Sandiaga Uno gitu, karena kan udah kelihatan message-nya gitu, sepertinya mau dipasangkan di sana. Sementara Prabowo dia akan lebih cocok gitu misalnya dengan Mahfud atau dengan misalnya dengan Erick Thohir gitu, karena Erick Thohir itu kan awalnya sama Ganjar, tapi gara-gara
kasus itu kemarin akhirnya menjadi sedikit tergoyahkan gitu. Nah kemudian ini agak kurang pas turun ya. Agak. Kemarin kan awal-awal gini ya. Iya. Awalnya itu. Nah Awalnya kita ini ya. bicaranya soalnya kita bicaranya dalam media sosial ya gitu. Kenapa begitu? Karena kebetulan gitu dari risetnya itu menunjukkan bahwa ternyata yang menyerang Pak Ganjar adalah kelompok-kelompok yang pro Pak Eti. Nah, gara-gara Gitu. kemarin itu ya. Yang Ya, rame jadi ya. itu yang sebenarnya menyebabkan yang awalnya sudah baik-baik saja jadi sedikit tergores gitu. Karena kan kita bicara soal bagaimana membuat orang-orang di media sosial itu tergores emosinya gitu dengan bicara soal sepak bola. Sepak bola itu kan sesuatu yang sangat emosional gitu kan. Gitu. Oke. Mas Burhan masih melihat ini berpotensi, Pak Ete? Masih. Di antara bakal calon wakil presiden, dua nama ini, Sandi maupun Pak Erick Thohir masih punya peluang untuk menjadi cawapres Mas Ganjar secara politik maupun mungkin secara elektoral dan logistik. Gitu ya. Nah, logistik penting. Logistik ya. penting soalnya. Tetapi tetap kuncinya ada di Ibu Mega. Nah kalau perbedaan elektoral Ganjar dengan Pak Prabowo tidak terlalu jauh, mungkin pertimbangan elektoral dan logistik jadi penting. Artinya Sandi dan Erick menjadi favorit. Tapi kalau misalnya Ganjar elektabilitasnya naik tajam dan meninggalkan Pak Prabowo, kemungkinan nama kiai yang senior luar Jawa seperti Kiai Nasaruddin Umar yang bisa jadi jodohnya Mas Ganjar. Karena lagi-lagi kalau kita lihat patternnya Ibu Mega, itu biasanya cawapres yang dipilih adalah senior NU dan luar Jawa. Luar Jawa misalnya luar etnik Jawa ya, misalnya Kiai Ma'ruf, kemudian Hamzah Has, gitu ya. Itu figur-figur. Tapi lagi-lagi itu kan tergantung kondisi jelang pendaftaran bulan Oktober. Bang Masinton, kira-kira dari tiga ini pilih yang mana? Bang Masinton ya? Bang Masinton, saya kan namanya Bang, saya bukan PDIP dulu nih. Kalau saya pribadi kan gimana? gitu ya, saya lebih ini dengan Sandi. Oh, kenapa? Sandi itu pernah memenangkan kontestasi di Jakarta. Waktu Pilkada. jadi pilkada ya. Yang duanya kan belum. Itu aja sih alasannya. Alasannya nanggung nih. Iya, karena kita mau menang kan. Dan sudah punya baju Islam ya? Secara nasionalis religiusnya udah dapat gitu ya pasangan itunya ya. Logistiknya juga sudah ada kan? Meskipun Erick juga bisa dikatakan demikian karena diusulkan oleh PAN kan. Betul. Cuman belum pernah menang, belum pernah punya ikut pengalaman kontestasi menang. elektoral. Kontestasi elektoralnya belum ini ya. Tapi branding Erick ya terhadap NU, kedekatan terhadap Islam itu luar biasa gitu. Jadi terlihat sekali bahwa ada upaya gitu untuk mendekatkan Erick itu dengan Islam gitu. Jadi apakah melalui perusahaannya atau bisnisnya atau melalui NU gitu. Jadi kelihatan sekali misalnya kalau kita lihat TikToknya atau Instagramnya gitu, itu terlihat bagaimana timnya Erick itu berusaha untuk mendekatkan bahwa Erick adalah seseorang yang dia punya kapasitas, dia punya sesuatu yang mendunia gitu, tapi dia juga seorang yang NU gitu. Kalau nggak salah dia warga istimewa kalau nggak salah apa gitu. Anggota Dewan. Nah, sangat dilekatkan sama itu gitu. Oke, kita ke capres berikutnya. Kalau yang ini gimana nih, Mas Burhan? Gini, Mas Anies ini kan kelemahannya di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jadi datanya kristal clear. Mas Anies di dua provinsi besar ini itu struggling. Nah, kalau dilihat dari sisi riwayat ya atau silsilah, sebenarnya Mas AHY ini punya ibunya dari jalur ibunya, kakeknya Mas Sarwo Edi itu dari Purworejo, Jawa Tengah. Dari jalur bapaknya itu Pacitan, Jawa Timur. Cuma memang Mas AHY kalau di Jawa Timur agak lumayan, meskipun masih ketinggalan cukup jauh ya. Karena Mas Anies sendiri di peringkat ketiga survei di Jawa Timur itu cuma single digit, ya. Agak jauh dibanding Ganjar dan Pak Prabowo di situ. Tetapi lagi-lagi ada riwayat atau silsilah yang bisa dinarasikan buat Mas AHY kalau mendampingi Mas Anies yang kekurangan secara elektoral di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Meskipun lagi-lagi dari sisi narasi dua-duanya ini narasinya sama, narasi perubahan. Nah, di saat approval rating 80%, jualan narasi perubahan itu susah. Nah, makanya kalau kemudian Nasdem punya
punya resep lain untuk cawapres Mas Anies dengan misalnya Hovifah, itu ada masuk akalnya juga. Karena bagaimanapun Hovifah adalah gubernur Jawa Timur dan mungkin dianggap tidak terlalu hostile oleh pendukung Pak Jokowi. Cuma masalahnya kan Hovifah nggak punya partai dan kita tidak tahu apakah beliau minat atau tidak gitu ya. Dan Mas Anies ini kalau misalnya Demokrat nggak jadi mendukung Mas Anies, udah pasti nggak dapat tiket. Jadi lagi-lagi kekuatan Mas Ahy itu bukan semata-mata punya popularitas, tapi juga punya kunci nih. Kunci untuk bisa mendaftarkan ke KPU. Jadi Mbak Imel, Ya. ini pribadi. Sama kayak Bang Masinton, jangan bilang partai ya. Oh iya, kalau ini pribadi cocok banget nih. udah pasti. Oke. Dapil saya ini soalnya. sumber ini Pak soalnya. Tapi poinnya gini, satu nasionalis, satu religius, lebih warnanya ada di keduanya. Tapi yang jelas kalau di Jawa Tengah ini yang berdasarkan laporan dari teman-teman yang bolak-balik sekarang ke Jawa Tengah termasuk menemani ketum, kemudian juga misalnya ketum ke Jawa Timur, sekarang justru nggak tahu ya, dicek survei ya, bahwa suasana iklim perubahan itu mulai terasa di Jawa Tengah. Ini yang dilihat atau dipotret oleh rekan-rekan yang sekarang berada di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur kita memang Khofifah kan kita deket juga. Jadi kita juga yang mengusung Khofifah sama Mas Emil, dan laporan dari Mas Emil juga bahwa kalau pasangan ini memang nanti diajukan, kita bisa compete lumayan cukup ketat memang, tapi di Jawa Timur insya Allah kalau Bapak juga ikut turun, saya kira karena itu memang juga terahnya Bapak, Mataraman itu selain Madura yang bisa saya potret, itu wilayah-wilayah yang berpeluang kita akan unggul. Kemudian juga di Sumatera insya Allah suaranya bisa masuk ke kita, tapi kita mungkin Indonesia Timur harus berjuang untuk mendapatkan dukungan full selain di Jawa Tengah. Makanya harus buruan gitu ya. Iya. Buruan diumumin. Jadi sosialisasinya bisa lebih. Sebelum pindah ke lain hati. Karena Timur agak jauh ya. Jangan Bang Toyib terus. Ngomongin lagi. Oke, yang Sebelum terakhir ini harus dibahas juga nih Mas Burhan. Oh, iya. Cocoknya sama yang mana Mas Burhan? Karena ini masih paling belakangan untuk disimulasikan ya. Ini saya ada nama Caimin, Pak Mahfud, Pak Erlangga, Bu Khofifah, di sini juga ada Pak RK. Iya. Kang Emil, mana nih kira-kira kalau menurut Mas Burhan yang cocok gimana nih? Kalau dari sisi koalisi kan sebenarnya Gerindra dan PKB sudah menjalin koalisi per Agustus 2022 ya. Tapi seringkali koalisi di atas kertas tersebut itu belum tentu koalisi pada tingkat capres-cawapres. Justru di antara nama-nama yang Mas Jati tadi disebutkan, sekarang itu yang menguat adalah Prabowo Erik. Prabowo Erik, oke. Jadi tentu harus mendapatkan persetujuan dari PKB, karena PKB pemilik koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ya. Tetapi sudah ada komunikasi kan seperti yang diakui oleh Gus Muhaimin, kedua tokoh ini terutama Gus Muhaimin sama Erik kan sudah ada komunikasi yang kira-kira memberi semacam potensi ya, kalau misalnya PKB tetap berkoalisi mendukung Pak Prabowo, kemungkinan tidak ada resistensi terlalu besar ya buat Erik untuk diterima oleh PKB. Tapi Erik ini kan kekuatannya bukan semata-mata elektoral ya, dia dianggap sebagai presiden man. Dan mungkin dalam konteks sekarang itu jadi kunci, karena menurut saya ini profesor dari Michigan ya, Dan Slater yang mengatakan the most powerful president in post Soeharto era Pak Jokowi. Sebagai politisi ya, sebagai negarawan banyak yang memperdebatkan, tapi sebagai politisi kita nggak bisa menolak kenyataan approval ratingnya tinggi, rata-rata di periode kedua 75%, ya. Kemudian 9 dari 7 partai di parlemen mendukung Pak Jokowi, dan Pak Jokowi di antara nama-nama yang Anda sebut tadi sebagai bakal cawapres sepertinya lirikan matanya banyak ke Pak Erik. Gitu ya. Selain tentu dia punya resources yang lain. Cuma pertanyaannya Pak Prabowo kalau sama Erik masih ada nggak? Terutama
Jawa Timur dengan Jawa Tengah itu tugas terutama Pak Erik. Karena bagaimanapun kelemahan Pak Prabowo itu mirip dengan Mas Anies. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur itu kurang begitu kuat, terutama Jawa Tengah. Kalau di Jawa Timur Pak Prabowo belakangan cukup naik ya, selisih sekarang tinggal 4% dengan Pak Prabowo. Nah pertanyaannya, Erik mampu atau tidak? Jadi saingan Erik itu justru menurut saya Hovifah gitu ya, untuk mendampingi yang punya Pak Prabowo. wilayah ya. Dia punya wilayah, dia NU, dia perempuan, jadi ada banyak kartu yang bisa dipakai oleh Hovifah. Kelebihan-kelebihan. Kalau misalnya Hovifah mendampingi Pak Prabowo, cuma ada isu yang kemarin sempat muncul ya berkaitan dengan isu hukum yang mungkin tidak terlibat ya Bu Hovifah, tetapi kan dalam politik isu kadang-kala dianggap lebih penting ya ketimbang faktanya itu sendiri, jadi bisa digoreng-goreng. Jadi lagi-lagi kita perlu lebih sabar lah ya Mas Jati ya. Jangan-jangan yang kita bahas sekarang berubah semua. Aduh, 3 bulan mendatang. Aduh, jadi inilah apa namanya, kita perlu sabar untuk melihat pergerakan, karena pada dasarnya yang memutuskan ya para dewa itu ya, para veto player itu gitu ya. Sampai Oktober ya. Lama juga ya, harus sabar ya. Terutama media yang harus sabar ya. Itu dia makanya. Kita mau ngomongin siapa lagi, karena capresnya udah ketahuan 3, cawapresnya ini masih banyak banget, belum terlalu mengerucut gitu. Jadi tentunya akan menunggu. Jadi Bang Masinton gimana nih untuk nantinya pertemuan yang terjadi, harapan selain untuk ngademin. Kan ada juga yang bilang bahwa kalau misalkan nggak Bu Mega sama Pak SBY yang ketemu, kayaknya ya udah akan gitu-gitu aja gitu. Artinya kan yang ditugaskan, kalau ya penugasan dari apa yang disampaikan oleh Bu Mega itu kan ketika mendeklarasi Mas Ganjar itu ya, tanggal 21 itu ya, menugaskan Mbak Puan, Mas Prananda, dan juga tentu secara kelembagaan itu ya Sekjen juga gitu ya. Nah jadi artinya meskipun bukan Ibu Mega langsung atau Pak SBY langsung ya pertemuan antara Mbak Puan dengan Mas AHY ya itu udah merepresentasi itulah kira-kira pertemuannya ya, bahwa nanti substansi pembicaraannya kan mungkin nanti akan didiskusikan kembali baik Mbak Puan dengan Bu Mega maupun Pak AHY dengan Pak SBY ya, itu kan masing-masing mekanisme internal masing-masing lah ya. Nah artinya apapun pertemuan ini ya kita respon baik apapun hasilnya, tapi paling tidak ini sebagai sebuah edukasi ke publik lah ya, bagaimana komitmen kebangsaan itu mengalahkan ya prinsip-prinsip rivalitas politik jangka pendek itu. Seperti itu, Bu. Jadi penugasan itu adalah sama dengan restu gitu ya? Ya, kalau penugasan kan ya memang begitu. Nah, gitulah penugasan untuk melakukan komunikasi ya. Toh keputusan di partai itu ya tetap, kalau kami punya mekanismenya, keputusan itu ya ada di prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Tapi serius atau PHP? Tentu bagi PDI Perjuangan tidak terbiasa untuk mem-PHP, tidak terbiasa juga untuk mengganggu-ganggu yang lain. Bagi PDI Perjuangan ya ketika melakukan komunikasi ya komunikasi itu pasti serius. Oke. Komunikasinya serius, serius apa itu yang perlu diungkap ya? Ya komunikasi itu pasti serius. Hasilnya apa itu lain, hal lain lah ya, kira-kira gitu ya. Tergantung dari apa nanti substansi yang dibahas, dikomunikasikan gitu. Kalau Mbak Imel gimana Mbak? Itu tadi soal anggapan bahwa kalau bukan yang ujungnya ini, yang pucuk pimpinannya, itu percuma lah obrolannya. Kayaknya banyak yang berharap sekali itu pertemuan itu ya, antara Bapak sama Ibu ya. Dan kalau saya cuma mau menyampaikan bahwa pertemuan ini tentu seperti yang disampaikan Mas Sinton juga, kita berharap lah tentu ini pertemuan yang akan baik untuk publik juga, bukan hanya untuk Partai Demokrat dan Partai PDI Perjuangan, tetapi juga pertemuan ini juga kalau dasarnya adalah menyangkut hal-hal yang menyangkut komitmen kebangsaan kita yang strategis. Tadi saya sampaikan misalnya bagaimana agar pelaksanaan pemilu, kemudian bagaimana agar undang-undang dasar kita, kemudian juga hal-hal yang sudah bagus, jangan sampai kemudian kita
setback ke belakang misalnya, yang terkait dengan penundaan tadi itu menjadi salah satu concern kami. Kemudian juga dalam pertemuan nanti tentu kami harapkan juga bagaimanapun misalnya Bapak dan Ibu itu pernah saling bekerja sama, dan seperti yang disampaikan oleh Mbak Puan untuk kerjasama antar partai politik, kemudian juga Sekjen dan Sekjen sudah bertemu, Mas Agus juga merespon secara positif, Pak SBY juga sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai sudah merespon positif untuk pertemuan ini. Tentu kami berharap next step-nya itu akan ada satu langkah yang bagus dan strategis untuk kemaslahatan banyak orang di Republik ini. Itu sih yang menurut saya yang selalu Bapak concern-nya, misalnya salah satu tadi saya ini baru datang terlambat karena kita ada semacam tanda tangan, ada cap jempol darah dan segala macam itu di DPP terkait gerakan nasional melawan Muldoko terkait dengan PK yang diajukan. Nah, hal-hal yang seperti ini menurut saya kami berharap partai politik lain juga tidak mengalami hal yang sama. Jadi ini adalah salah satu yang menjadi concern kami. Kami juga fokus agar ke depan partai politik bisa bekerja, calegnya maju di dapilnya masing-masing, kemudian pilpres juga bisa kita lakukan dengan cara-cara yang bagus, dan juga dalam hal ini pemerintah, kami berharap pemerintah juga menjalankan fungsinya, kemudian juga aparat menjalankan fungsinya, bekerja secara adil, dan juga agar pelaksanaan pemilu kita bisa jurdil terlaksana. Itu aja, Mas. Jadi legowo kalau misalkan ternyata ntar nggak dipilih sama PDIP? Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, oke. Nggak ada masalah. Siap, oke kalau gitu. Orang ya. Jawa bilang rapaten. Orang popo gitu. Orang popo, orang paten. Oke, tadi seru banget pembicaraannya. Tentunya ini masih mengawang-awang ya. Kalau kita coba korek dari PDIP, dari Demokrat ini masih belum ada yang mau membuka apa sih sebenarnya visi misi atau apa yang mau dibawa dalam pertemuan nanti. Tentunya kita masih akan menantikan. Pun ketika pertemuan terjadi, belum tentu kita juga akan mendapatkan informasi yang clear gitu ya Mas Burhan ya. Karena semuanya masih nunggu sampai Oktober juga kan. Tunggu Oktober. Sebelum janur kuning melengkung. Sebelum janur kuning melengkung jangan beranggapan apapun gitu ya. Ekspektasinya luas aja. Oke, itu tadi perbincangan seru kita di sore hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sudah berada di Liputan 6 Talks kali ini. Semoga kita semuanya tadi ya seperti kita akan adem ayem gitu ya. Ada satu pembelajaran yang bisa diberikan kepada masyarakat luas di politik 2024 nanti. Sampai di sini Liputan 6 Talks kali ini, saya Jati Dharma pamit, sampai jumpa.